kan apa yang membuat kamu sedih hari ini gitu kan. Anakmu masih buang air besarnya lewat perut. Ibu saya jawab, saya dari belakangnya masih. Oh, enak ya katanya. Jadi kaki saya kan nekuknya masih 45 derajat. Kalau ya sekarang itu udah bisa lah kalau sila-sila doang mah gitu. Tapi kalau Joko gak bisa. Jadi dulu itu kalau misalnya ngoper gigi motor tuh pakai tumit. Majuin pakai tumit, mundurin pakai tumit gitu. Jadi ngelihat teman-teman udah touring jauh, saya kok nggak ikut-ikut gitu kan. Nah, pelulusan sekolah, teman-teman ngajak touring tuh. Ya udah, saya beranikan diri tanpa dibonceng, saya bawa motor sendiri gitu. Bawa motor sendiri, ya alhamdulillah nyampe pulang selamat lah gitu. Jadi di sini bisa aku simpulkan ya bahwa motivasi Fajar untuk beraktivitas kembali itu pertama dukungan dari orang tua ya, ibu ya. Karena merasa ibu pun pastinya merasa begini. Kalau anakku begini terus, apa yang akan terjadi nanti? Jadi mungkin kalau menurut Fajar mungkin begini, ibu tega sekali sih, masa aku masih sakit, kok diperlakukan seperti itu, aku suruh jalan, aku suruh keluar, aku suruh ini. Tapi itu sebetulnya dukungan buat Fajar supaya Fajar punya semangat untuk bergerak. Kalau Fajar masih tidak ngikutin apa kata ibunya, kemungkinan Fajar nggak sampai belum seperti ini. Betul nggak? Ya kan? Betul. Nah, itu. Jadi motivasinya adalah untuk menyenangkan hati ibu dan mengikuti nasihat ibu dan kemudian juga karena hobi kan gitu ya. Sebenarnya ada nggak persiapan fisik yang dilakukan sebelum naik gunung atau naik touring kayak gitu, persiapan untuk fisiknya kan? Kalau yang aku tahu kan naik gunung itu kayak cukup butuh stamina yang kuat ya. Ada persiapan khusus nggak, Pak? Kalau persiapan khusus, halo, ada suaranya? Ada. Ya, kalau persiapan khusus touring kayaknya nggak ada. Cuman paling ya fisik harus kuat, fisiknya itu harus, karena kan kalau touring itu lebih sering jalan malam Bu. Jalan malam paling ya fisiknya itu, kalau kita sering olahraga dalam artian olahraga ringan itu kan nggak ngantukan gitu ya Bu ya. Jadi bawa motor juga fokus. Nah, kalau olahraga ringan untuk naik gunung, biasanya dulu saya itu lebih ke olahraganya poli gitu kan. Karena daripada saya lari kan nggak bisa lari. Tapi kalau cuma olahraga poli kan cuma ngelangkah kanan kiri depan belakang loncat. Iya, meloncat bisa. Nah, saya ngimbanginnya ke situ. Dulu itu saya sebelum nikah itu emang sebelum kecelakaan tuh gila banget sama yang namanya olahraga. Sekolah masuk jam 7 pagi, saya pulang jam 9 malam. Jadi rumah cuma buat tidur doang. Jadi olahraga sampai dari pulang sekolah olahraga, malam sore pulang mandi, sholat, makan, keluar lagi, olahraga lagi, baru pulang rumah. Dulu seperti itu. Ritmenya ya semua, paling saya poli gitu kan. Poli basket. Sampai orang tua saya bingung nih, orang rumah cuma tidur doang sebelum kecelakaan. Nah, setelah kecelakaan olahraga saya ya sekarang nih masih badminton sama voli aja. Masih bisa lari? Masih Bu, cuman larinya kalau orang lihat lucu lah gitu pokoknya Bu. Jadi nggak sesuai sama muka. Maaf kalau boleh tahu usia Fajar sekarang berapa? 28. 28, masih muda sekali. Mudah sekali.
Pit, lanjut Pit. Apalagi yang mau tanya nih, mumpung ketemu jagoan ini. Yang luar biasa. Ya, ya luar biasa banget sih ini ceritanya. Itu nggak ada perbedaan nggak pas jadi itu kan sebelum menjadi ostomed sama sebelum sama sesudah menjadi ostomed tuh ada perbedaan nggak di stamina atau kemampuan fisik gitu, Pak? Kalau perbedaan pasti beda banget. Dulu sebelum ostomed saya juga salah satu atlet taekwondo dari sekolah. Makanya kalau misalnya Sabtu Minggu latihan sparring sama sekolah mana, sama perguruan mana gitu, sama sanggar mana gitu kan. Sering latihan seperti itu. Kalau sekarang kan kalau dulu mah taekwondo tuh kalau split si kaki kanan kiri itu lurus kan harus bisa ya. Iya. Saya bisa dulu tuh. Makanya saya paling nggak bisa main bola, Bu. Main bola saya nggak bisa. Dulu juga nggak bisa sebelum kecelakaan. Jadi kalau orang-orang main bola sama saya diusir, Bu. Jadi kalau orang nyundul bola pakai kepala, kalau saya nyundul bola kakinya ke atas gitu. Jadi saya buang-buangin begitu. Jadi saya diusir main bolanya, pelanggaran terus katanya. Nah makanya nggak pernah main. Nah setelah kecelakaan, ya taekwondo udah saya lepas. Organisasi yang istilahnya paskibra dan lain sebagainya juga udah mulai vakum gitu kan. Paling kalau sekarang tuh volley, badminton gitu. Paling seminggu sekali lah. Sama sepedahan, paling goesnya olahraganya sepedahan gitu. Iya. Berarti emang ya mungkin setelah menjadi ostomed pun kita tetap bisa berolahraga ya, meskipun misalnya masih banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabat ostomed yang bingung mau olahraga, takut, mungkin cerita Pak Fajar ini bisa menjadi inspirasi ya. Masih banyak olahraga-olahraga yang ternyata masih bisa dilakukan. Tentunya tetap ya disesuaikan sama kondisi fisik masing-masing. Ya. Apa, Pit? Ya, Bu. Enggak. Mungkin terakhir ya. Tips dan pesan buat ostomed dari Fajar. Jadi khususnya untuk ostomed supaya kedepannya tuh lebih baik atau bagaimana gitu. Tipsnya dan istilahnya pesannya gitu gimana? Halo. Fajar dengar Bu. Jadi tipsnya gimana tuh untuk para ostomed gitu? Untuk para ostomed untuk menjalani hidup atau olahraga, Bu? Menjalani hidup dan juga olahraga. Otomatis lah. Itu. Kalau saya pribadi, semoga apa yang saya terapkan sama diri saya bisa bermanfaat buat teman-teman. Jadi ada salah satu ostomed dari Bandung, namanya Kang Enjang, Haji Enjang gitu kan. Dia sering WhatsAppan, dia juga sering main badminton. Dia takut katanya kalau main badminton itu keluar lagi main gitu kan. Saya bilang sama dia, yang saya terapin, pakai korset di bagian ostomednya gitu. Jadi kalau misalnya perut ditekan sama korset yang keras gitu kan, entah kenapa kotoran ini tidak mau keluar gitu. Yang pengalaman saya gitu, entah kenapa kotoran ini nggak pengen keluar, tapi kita ngelakuin aktivitas kayak orang biasa gitu, kayak normal. Dan jadi nggak perlu takut gitu kalau olahraga, apapun itu olahraganya itu, kalau saya saranin pakai korset lah kayak gitu kan. Pertama juga biar nggak kitanya hernia perut ya Bu ya. Itu kan bahaya banget. Nah, hernia perut, terus mandi. Nah, saran saya itu pakai korset. Kalau untuk motivasi hidupnya, saya lebih ke kalau teman-teman saya udah bisa injek kakinya di Paris, kok saya masih diem aja di Indonesia? Itu asumsinya seperti orang-orang udah bisa ngegapai mimpinya dengan apa yang dia mau, tapi saya masih jalan di tempat. Itu yang bikin kita sedih gitu kan. Ketika orang-orang bisa menggapai mimpi, tapi saya masih tertidur pulas gitu.
Itu yang bikin saya gitu kan. Ya, berarti di sini bahwa pesan Fajar untuk para ostomed adalah tetap semangat, jalankan aktivitas seperti biasa, dengan keterbatasan ini tidak menghalangi semua kegiatan. Aktivitas apapun, hanya kita harus memikirkan kondisi fisik. Begitu ya Fajar ya? Betul, Bu. Nah, soal makanan segala perlu dijaga atau bagaimana? Kalau saya makanan kalau dijaga sih, kalau misalnya pepantangan gitu ya Bu ya. Paling yang tadi doang tuh Bu yang saya sebutin, daun bawang, pepaya, jengkol, pete itu saya hindarin. Mungkin yang menyebabkan membentuk gas atau yang menimbulkan bau. Iya, betul Bu. Itu yang paling dihindarin. Ya, Pit. Iya Pak, jadi tadi kan Bapak masih muda dan harus dan menjadi ostomed gitu. Terus menikah sebenarnya karena ada beberapa pengalaman saya ya, kayak ada beberapa yang saya tahu gitu, ostomed itu ada yang nggak berani untuk akhirnya mencari pendamping hidup gitu. Sebenarnya ada pesan nggak untuk ostomed yang untuk masalah pendamping hidup gitu? Sebenarnya waktu itu apa yang membuat akhirnya berani untuk bukan berani ya, akhirnya mencari pendamping hidup itu gimana gitu maksudnya? Adakah pesan untuk ostomed yang seperti itu? Ya, halo. Beneran ya, Mbak Pipit? Suaranya putus-putus. Suaranya Pipit yang putus-putus. Saya ulang aja atau gimana? Enggak, udah dengar, cuman putus-putus gitu. Udah maksud. Jadi saran saya untuk teman-teman ostomed yang belum menikah, entah ini jawaban konyol atau bukan dari saya, jawabannya seperti ini. Pak, Bu, kalau saya belum punya rumah sendiri dan masih tinggal sama mertua, jangan takut kita rebutan kamar mandi kalau pagi. Karena saya tidak akan lama di kamar mandi dan saya tidak akan menunggu bapak atau ibu ketika buang air besar. Loh kok gitu Mas? Kenapa? Saya bisa buang kotoran di bawah pohon atau di balik tembok. Bukan itu jawabannya, Fajar. Karena saya udah bawa kloset sendiri gitu. Itu bisa. Kalau saya lebih seringnya nyari pohon atau gitu. Jadi kan dia bertanya-tanya, kok bisa gitu kan. Sekarang kalau yang namanya orang tua gitu kan, kadang juga nggak berpikiran selalu kaku gitu kan. Tapi mereka juga ingin dihibur. Nah, kadang-kadang kalau misalnya ngeliat, wah, Pak, calon menantu gue nih konyol juga gitu. Konyol juga nih gitu kan. Kadang kalau diseriusin juga kitanya momen sendiri. Kadang sering kayak gitu saya bercandanya. Tapi ya kalau bercanda kayak gitu sering sakit hati sama kayak gitu juga pernah gitu loh. Saya kalau curhat masalah ostomed itu di flat Quora. Jadi saya cerita di situ bagaimana kan apa yang membuat kamu sedih hari ini gitu kan, suka ada. Saya pernah jawab di salah satu pertanyaannya di Quora itu, yang buat saya sedih hari ini ketika misalnya saya ditanya sama salah satu saudara saya, ngomong ke ibu saya kan, anakmu masih pakai bahasa Jawa yang artinya gini, anakmu masih buang air besarnya lewat perut. Ibu saya jawab, saya dari belakangnya, masih. Oh, enak ya katanya. Bisa ditelan lagi. Buset, begitu jawabannya. Waduh, di situ ibu saya langsung nyolek. Ayo pulang. Ya udah. Salah satu saudara yang saya blacklist. Maaf nih Fajar, mau tanya. Fajar punya ini channel YouTube sendiri. Saya punya channel YouTube, tapi belum saya bangun, Bu. Jadi atau FB? FB punya. FB, bukan channel YouTube ya? Bukan. Kalau channel YouTube punya, tapi belum saya bangun, Bu. Baru ada satu video. Kenapa nggak diterusin? Ya, ngeditnya, kalau saya pengen gitu, ngeditnya bagus, perfect gitu. Jadi butuh waktu.
Kalau malas, edit seperlunya aja lah, pakai KineMaster yang masih ada watermarknya kan saya masukin. Tapi kan sekarang udah banyak forum-forum yang menyediakan aplikasi-aplikasi tanpa watermark gitu kan. Ya udah saya udah downloadin, tinggal saya kembangin lagi sih channel YouTube-nya. Oh gitu. Jadi kalau umpamanya ada channel YouTube gitu kan, Fajar bisa cerita, bisa istilahnya apa ya? Menceritakan kisah hidup. Bukan hanya Fajar, nanti siapa teman lain yang ostomed juga atau apa gitu. Nama channelnya apa? Nama channelnya sih Petualangan Ostomed, Bu. Wah, seru. Iya. Petualangan Ostomed. Iya, Bu. Ini kita bikin bincang asik ostomed. Jadi Fajar punya petualangan ostomed. Iya, betul, Bu. Fajar lanjutin. Nanti bisa undang siapa yang bisa diajak bicara mengenai ostomed. Siapapun lah, banyak lah. Ostomed kan banyak sekali. Jadi kita bisa nanti bisa sinergi. Iya, betul, Bu. Antara petualangan ostomed. Iya, betul. Tuh bagus itu Fajar. Itu videonya 2000 berapa tuh saya naik ke Semeru. Nah saya kan bisa diceritakan itu bagus sekali. Saya pengennya gitu, Bu, pengennya Q&A masalah ostomed gitu kan. Lebih ke sana gitu. Pengennya sih kontennya yang berbau-bau ostomed aja kan, soalnya jarang gitu. Iya, menjarah. Boleh itu. Lanjutin Fajar. Sempet kaget itu dokter sahabat tuh yang kayak jenis gitu di ostomed, cara penggunaan kantong yang nonton tuh dari ribuan. Waduh, ini kesempatan nih saya bilang gitu kan. Orang-orang itu tuh butuh gitu kan, kayaknya butuh ostomed yang istilahnya speak up gitu. Ya, channel apa? Channelnya, Bu? Petualangan Ostomed. Bukan yang Fajar baca. Dokter siapa gitu pokoknya mah. Saya lupa namanya. Gracia. Dokter dia. Apa? Dokter Gracia. Ya, betul, Dokter Gracia. Ya. Oh. Siapa Mungkin tahu. Di sosmednya sering cerita-cerita tentang ostomed juga nggak? Kalau di sosmed bisa di follow sama sahabat ostomed yang nonton di sini, jadi bisa lebih banyak inspirasi. Kalau cerita ostomed di Facebook, Instagram, kalau saya pergi berpetualang, saya pakai kantong, itu udah pasti saya buka baju, saya bikin kata-kata dan kalimat, saya share di sosial media seperti itu. Tapi kalau nggak pakai kantong, saya bingung motonya gitu. Ada kan? Iya, aku pernah lihat kamu di gunung buka buka baju, dikasih lihat tuh kantongnya di gunung. Sebenarnya itu pakai cuma buat foto doang sih, Bu. Tapi udah diniatin dari bawah gitu, saya pakai atau saya foto gitu kan. Pernah juga foto di Semeru pakai kantong, agak ada isinya lagi kan. Saya nggak perlu malu lah, saya bilang toh nggak kelihatan gitu kan. Saya foto aja gitu kan. Saya bagikan ke teman-teman gitu kan. Ya alhamdulillah gitu, responnya banyak. Terus berapa hari kemudian, Bang, om saya juga seperti itu, tapi sekarang sudah meninggal. Bang, bagaimana cara dapat kantongnya? Langsung kan saya nanya-nanya pakai BPJS atau enggak, atau seperti apa gitu kan. Terus kalau misalnya saya nanya ke Bu Yuliana waktu dikirimkan nih untuk mendapatkan kantong seperti ini, ya saya udah ngasih tuh ke mereka. Tinggal mereka follow up ke Bu Yuliananya. Iya. Paling kayak gitu sih. Sejauh ini saya speak up itu untuk teman-teman yang di pedalaman yang susah mengakses ke ibu kota dapetin kantong. Lebih seperti itu sih niatannya gitu. Terus apalagi kalau misalnya denger, Bang, saudara saya sama kayak Abang, tapi pakai kantong es. Waduh, saya bilang, ya udah, situ kalau enggak saya telepon. Kalau enggak saya teleponnya bagaimana kondisinya, dapat bantuan dari mana, kantong bisa enggak, terus ada editasi enggak. Nah, baru dia punya WhatsApp, saya masukin ke telenursing itu, Bu. Makanya kan saya juga banyak tuh masukin orang ke telenursing. Ya kan? Nah, saya dapetnya dari Facebook, Instagram, dapetnya dari situ. Tapi mereka memang bersedia masuk ke telenursing itu ya? Iya, bersedia, Bu. Soalnya ke telenursing itu
ada beberapa perawat yang siapa tahu rumahnya deket nih sama si pasien tersebut. Jadi langsung diarahin kan semuanya ke sana. Iya, memang itu, kalau di telenursing memang semuanya semua perawat berkumpul di situ. Iya, betul. Di daerah pun ada di situ. Jadi lebih enak gitu. Apalagi Pit? Ayo Pit, suaranya mana Pit? Pak Fajar, sekarang aktivitas dan kegiatannya selain, maksudnya kayak pekerjaannya gitu, kira-kira sekarang ngapain aja nih Pak? Nah, boleh di-share nggak? Kalau kerja, saya adalah karyawan swasta di salah satu perusahaan otomotif yang ada di Purwakarta. Kalau weekend, ketika saya tidak sepedahan atau nggak naik gunung dan olahraga yang lainnya, saya mengelola usaha sendiri, itu binatu lah, laundry gitu kan. Kadang juga yang ngerjain saya sendiri, kayak misalnya cuci sofa, spring bed, cuci karpet, cuci boneka, itu saya sendiri yang megang di Sabtu Minggu gitu, Sabtu akhir pekan lah pokoknya gitu. Kalau weekday-nya kan istri itu yang megang, kalau weekend-nya saya berdua sama istri gitu. Tapi istri masih kerja juga kan? Masih jadi perawat? Terus udah nggak selalu produktif sepanjang gitu. Berarti selalu produktif sepanjang minggu ya Pak? Ya, itu dia betul. Kapan istirahatnya Fajar? Saya bilangnya istirahat tuh. Kapan istirahatnya? Senin sampai Jumat kerja kantor. Jumat, Sabtu Minggu laundry. Terus kapan istirahatnya? Saya pulang juga ya. Saya pulang kerja itu jam 4, itu langsung ke laundryan bantuin istri. Jadi pulang ke rumah tuh jam 9, baru saya istirahat. Pagi berangkat kerja lagi gitu terus ritmenya, Bu. Tapi tinggalnya di Purwakarta deket kan maksudnya dengan kantornya? Oh, sejam ya, Bu. Dari rumah ke sana sejam. Oh, gitu. Saya hari ini kan udah ngomong tuh sama istri, saya mau Zoom meeting sama Bu Juliana. Tutup tuh awal di laundryannya, saya belain Zoom meeting, nggak apa-apa. Aduh, minta maaf jadinya aku nih. Enggak, gue emang sengaja buat istirahat, kan habis jalan naik gunung sama istri masih lelah katanya, ya udahlah tutup dulu. Oh gitu. Cuman aku suka berpikir gini, itu kegiatan kan full ya. Senin sampai Minggu tuh full. Betul, Bu. Ya kan? Terus kapan ketemu istri bisa muncul si mungil kecil ini? Bercanda. Iya. Kalau saya di rumah nggak punya TV ya Bu ya, di rumah tuh. Saya di rumah itu nggak punya TV, jadi kalau misalnya pulang ke rumah itu kadang ya walaupun hari kerja itu tidur kadang-kadang jam 2, 1, paling cepat itu jam 12 tuh paling cepat tidur. Ngapain aja? Quick. Cerita sama istri hari ini gimana kerjaan, hari ini gimana konsumen, hari ini gimana gitu kan. Nah, kadang ya pembahasan itu random gitu kan, acak-acakan lah. Lagi bahas ini tiba-tiba ngalur ke sini, tiba-tiba ngalur ke sini, ya seru aja gitu kan. Di rumah tuh punya alat kopi gitu kan ya Bu. Jadi kalau misalnya ngobrol sama istri, saya buatin kopi, kita ngobrol berdua gitu kan. Jadi lebih lebih enak gitu ngobrolnya. Ya emang kalau dibilang ada istirahatnya, emang benar ada istirahatnya. Makanya kalau pergi-pergi naik gunung nggak dipaksain itu nggak bakalan terjadi. Makanya saya bilang luar biasa, betul-betul luar biasa. Ya Pit? Ayo Pit, lanjut Pit. Iya, luar biasa banget Pak Fajar ini. Mudah menjadi Alsomed pun tidak menghalangi beliau untuk selalu berkarya dan terus produktif ya. Jadi mungkin ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua yang menonton video ini bahwa sebenarnya mungkin sama juga dengan Alsomed yang sebelumnya udah pernah kita undang. Jadi kalau misalkan menjadi Alsomed itu tidak menghalangi kita untuk berkarya, tetap jalankan hobi dan juga apa yang Anda senangi sehingga hari-hari itu tetap berjalan dengan bahagia dan tetap produktif. Dan Pak Fajar, jadi kita bisa lihat juga dari Pak Fajar ini bahwa menjadi Alsomed tidak menghalangi beliau untuk terus berpetualang di outdoor mungkin,
dan juga terus berolahraga. Karena sebenarnya olahraga itu juga bagian dari pola hidup sehat ya. Jadi jangan takut berolahraga, tapi dengan catatan bahwa kita tetap harus tahu batasan kondisi fisik kita. Jadi tetap bisa berolahraga. Mungkin tadi bisa dilihat opsi-opsi olahraga yang bisa dilakukan. Oke, Pak Fajar, terima kasih sekali untuk waktunya yang luar biasa sampai harus tutup laundry malam ini untuk kita. Istirahat juga gitu, Bu. Oh iya. Iya. Kalian istirahat ya. Iya, betul, Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih Fajar atas kesempatannya memberikan waktunya untuk ajak bincang-bincang di acara ini. Sahabat Ostomate, jangan lewatkan untuk episode selanjutnya nanti kita akan ketemu dengan seorang ibu yang luar biasa juga. Seperti yang saya sampaikan bahwa ostomit itu ada bermacam-macam. Ada yang kolostomi, urostomi, dan kita akan ketemu dengan seorang ibu iliostomi. Nanti pasti akan bertanya-tanya apa itu iliostomi. Kita akan ketemu di episode nanti selanjutnya. Dan juga Fajar, aduh salam buat si kecil itu, lucu banget. Ya, ini dia Bu yang kecil. Dadah. Cantik, dadah. Terima kasih Pak Fajar yang luar biasa dan juga Bu Juliana. Luar biasa banget inspirasinya. Semoga cerita-cerita Pak Fajar tadi bisa menginspirasi kita semua yang sehat dan juga para ostomate sekalian. Amin. Supaya kita bisa terus sehat dan berpetualang dan terus produktif apapun kondisi kita. Iya. Oke. Ya. Terima kasih sahabat ostomate. Thanks for watching dan nantikan juga episode selanjutnya. Tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Juliana, kita akan berbincang dengan seorang iliostomet yang tentunya akan menjadi perbincangan yang menarik juga. Malam, sampai jumpa. Sampai jumpa, dadah. Malam.